Halo BPC Lovers. Oke, ketemu lagi seperti biasa ngobrol bareng dokter seputar permasalahan kulit dan kecantikan. Nah, hari ini saya lagi ada di WPC Geraha Raya. Di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber dokter yang berpraktek di WPC Geraha Raya dengan dokter siapa? Dokter Safitri. Oke, dengan dokter Safitri. Nah, dokter Safitri ini berpraktek di Geraha Raya dari hari apa nih kalau boleh tahu, dok? Saya praktek di WPC Geraha Raya setiap hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 18 malam. Oke, nah buat kalian yang ada di sekitar Geraha Raya yang ingin melakukan treatment tentunya atau ingin konsultasi dengan dokter Safitri, bisa kunjungin beliau di hari Jumat di jam yang tadi sudah disebutkan ya, dok ya? Iya, betul. Oke, nah seperti biasa, hari ini apa kabar, dok? Baik. Baik ya, dok ya, kabar ya. Kita udah masuk awal bulan Desember, berarti udah mau closing nih ya, tahun 2021. Semoga apa yang kalian sudah targetkan di 2021 sudah tercapai dan bisa memulai lagi target yang baru di 2022. Terutama buat kalian yang masih punya permasalahan kulit nih ya kan, yang belum terselesaikan di 2021, harusnya take in action ya, dok ya. Iya. Untuk permasalahan kulit kalian supaya menyambut 2022, kalian udah tampil lebih cantik lagi. Lebih glowing ya? Ya, lebih glowing ya, dok ya. Nah, hari ini kita akan bahas nih salah satu permasalahan kulit, yaitu hyperpigmentasi, noda kehitaman yang gampang timbulnya. Ya. Nah, mungkin beberapa orang sih udah tahu nih tentang hyperpigmentasi. Nah, sebenarnya gejala ini kenapa sih bisa terjadi, dok? Oke, hiperpigmentasi itu kan kelainan pada kulit yang cukup luas ya. Hiperpigmentasi itu banyak dijumpai pada penduduk yang tinggal di negara tropis. Hiperpigmentasi secara gambaran klinisnya itu ada banyak, ada melasma, ada keratosis, ada freckles, ada lentigo, seperti itu. Tapi untuk hari ini sepertinya kita akan lebih fokus untuk membahas tentang melasma ya. Jadi melasma itu dulu disebut juga dengan kloasma atau marks of pregnancy, mungkin karena paling banyak dijumpai pada wanita hamil gitu. Melasma sendiri per definisi adalah hipermelanosis berbentuk makula berwarna kecoklatan dari coklat muda sampai coklat tua. Biasanya simetris, jadi ada di pipi sebelah kanan, biasanya sering juga dijumpai di sebelah kirinya. Predileksinya dijumpai pada area wajah yang sering terpapar sinar matahari, misalnya di dahi, di pipi, di hidung, atau di dagu. Dan biasanya batasnya itu nggak tegas. Gitu. Jadi sebenarnya gejala-gejala melasma itu bisa dideteksi dari dini ya, dok ya? Iya. Jadi dengan mengenali ciri-ciri yang disebutkan dari Dr. Safitri tadi. Nah, kalau berbicara, kan kita spesifik hari ini mau bahas tentang melasma. Kenapa sih awal timbulnya orang bisa kena melasma ini? Kenapa? Melasma, oke. Sampai saat ini itu sebenarnya penyebab atau etiologi melasma secara pasti itu belum diketahui secara pastinya kenapa gitu. Tetapi ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab patogenesis terjadinya melasma. Seperti tadi penjelasan Dr. Safitri di awal tadi, kira-kira apa sih sebenarnya penyebab bisa terjadinya melasma ini, dok? Penyebab melasma ya. Sampai saat ini itu sebenarnya penyebab melasma secara pasti itu belum diketahui. Tapi ada beberapa faktor yang diduga berperan terhadap terjadinya proses melasma. Kalau boleh dirangkum itu ada kurang lebih sekitar 7 faktor. Jadi faktor yang pertama adalah karena faktor genetik. Faktor genetik ini yang paling sering dijumpai. Jadi ada sekitar 20-70% dari keseluruhan kasus melasma. Yang kedua adalah faktor ras. Jadi ada beberapa ras tertentu yang lebih mudah untuk terkena melasma. Misalnya ras Hispanik, kemudian ras Afrika Amerika, ras Asia. Insiden terbanyak itu dijumpai pada wanita dengan warna kulit yang lebih gelap. Jadi paling banyak kan ras Asia ya. Itu faktor yang ketiga. Itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah faktor usia. Melasma jarang dijumpai pada pasien sebelum masa pubertas. Jadi biasanya dijumpai pada wanita usia reproduksi. Jadi sekitar 30 sampai 44 tahun. Faktor yang keempat adalah karena adanya faktor hormonal. Faktor hormonal ini biasanya dijumpai pada wanita yang mengkonsumsi pil sebagai alat kontrasepsi.
atau pada wanita hamil gitu. Pada pasien yang mengkonsumsi pil KB, biasanya itu melasmanya timbul setelah 1 sampai 2 tahun setelah menggunakan alat kontrasepsi ini. Kemudian pada wanita hamil biasanya melasma itu mulai timbul setelah trimester ketiga gitu. Kemudian karena faktor yang kelima adalah karena adanya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini membuat enzim tirosinase tidak dihambat sehingga memacu proses melanogenesis sehingga terjadi hiperpigmentasi atau melasma itu tadi. Itu tadi faktor yang kelima. Yang keenam adalah obat-obatan. Jadi ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Obat-obatan salah satunya itu obat-obatan untuk antikonvulsan atau untuk anti kejang. Itu misalnya golongan dilantin atau difenilidantoin. Ada juga obat-obatan psikotropik seperti klorpromazin. Ya, kemudian faktor yang keenam adalah kosmetik. Jadi di dalam kosmetik itu biasanya akan ditambahkan zat berwarna atau parfum atau bahan-bahan tertentu yang dapat mengakibatkan fotosensitivitasnya meningkat ketika terkena sinar matahari sehingga dapat terjadi hiperpigmentasi atau melasma. Faktor yang ketujuh adalah jenis kelamin. Meskipun melasma ini bisa terkena pada wanita maupun pria, tapi melasma itu sendiri paling banyak dijumpai pada wanita. Gitu. Jadi sebenarnya ada 7 faktor ya dok ya bisa menyebabkan kalau boleh disimpulkan tadi ya melasma ini ya dok ya. Yang memang kalian tadi bisa klasifikasikan tuh dari penjelasan Dr. Savitri, saya ini lebih dominan ke faktor yang mana ya dok ya? Tadi ada banyak banget tuh faktornya. Nah kalau berbicara faktor, tadi kan udah disebutin dalam Dr. Savitri kenapa bisa terjadi melasma. Nah kalau melihat gejala melasma ini, sebenarnya ini gejala yang umum terjadi atau tidak sebenarnya dok? Umum. Jadi melasma itu bisa mengenai ke semua individu, semua manusia, semua usia juga. Usia biasanya usia reproduksi ya. Kalau usia pubertas biasanya enggak. Jarang ya. Hampir jarang. Kecuali gitu. ada genetika kah yang mungkin bisa terjadi di mungkin belum terlalu kelihatan ya pada usia pubertas. Nanti mulai jelas mungkin terlihat pada masa reproduksi, usia reproduksi itu. Jadi biasanya dijumpai pada individu yang tinggalnya di daerah tropis karena kan paparan sinar mataharinya lebih banyak gitu. Kemudian pada wanita lebih banyak dibandingkan pada pria, meskipun ada juga pada laki-laki, pada pria juga ada gitu. Oke, baik. Untuk kita yang negara beriklim tropis, jadi memang salah satu tindakan proteksi awalnya itu ya penggunaan sunblock ya dok? Iya, penggunaan sunblock yang tepat. Karena kata dokter pemicunya kalau dari faktor eksternal ini sinar matahari ya tadi ya disebutkannya. Nah untuk ciri-cirinya sendiri nih yang gampang dideteksi nih dari bentuk kah atau ininya seperti apa tuh melasma dok? Oke, gambaran klinis lesi melasma pada kulit berupa makula atau kelainan kulit yang berwarna itu tadi berwarna coklat muda sampai coklat tua. Pinggirannya itu batasnya itu biasanya irregular, jadi nggak tegas. Batasnya nggak tegas, terus kemudian dia simetris di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian banyak dijumpai di area wajah yang sering terpapar sinar matahari. Berdasarkan predileksinya si melasma ini, melasma biasanya kita golongkan menjadi 3 bentuk. Jadi ada bentuk sentrofasial, bentuk malar, dan bentuk mandibular. Yang paling banyak adalah bentuk sentrofasial. Bentuk sentrofasial itu melasmanya dijumpai di daerah medial, daerah tengah wajah. Jadi di dahi, di hidung, di dagu, di bawah bibir itu melasma bentuk sentrofasial. Kalau melasma yang bentuk malar yang di bagian lateral, jadi pipi bagian samping. Yang ada sering di bawah telinga itu saya pernah lihat ada perbedaan tuh, mungkin bisa jadi melasma juga tuh kayak. Yang ketiga itu adalah melasma mandibular. Jadi melasmanya ada di rahang bawah, di area mandibular. Di sekitar area dagu dan leher ya dok ya. Iya, bisa. Oke dok, nah berikut bagaimana sih tips untuk mengatasi atau mengobati melasma ini yang bisa dilakukan di rumah ataupun di klinik dok? Di klinik, oke. Pengobatan melasma itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, prosesnya panjang.
Jadi si pasiennya harus sabar, kemudian diperlukan kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter yang merawat, kemudian kontrol secara teratur, perawatan juga secara rutin, secara teratur. Karena melasma ini sifatnya kronis residif, jadi dia bisa muncul lagi meskipun sekarang udah sembuh nih, udah berkurang, nanti suatu saat si melasmanya bisa timbul kembali. Gitu. Jadi buat kalian yang udah ada perbaikan dan melasmanya udah sembuh, harus dirawat ya dok ya. Iya. Ntar bilang tahu-tahu, dok kok tiba-tiba tuh muncul lagi ya gara-gara nggak pakai produk Nggak pakai sunblock gitu, Iya. misalnya lupa atau gitu. males. Itu bukan ketergantungan, memang nggak dirawat kan Iya, setelah sembuh. betul. Oke. Gitu. Kemudian pengobatan yang baik adalah pengobatan secara kausatif. Jadi artinya kita harus mencari tahu dulu faktor pencetusnya itu sebenarnya apa, supaya bisa kita hindari si faktor pencetusnya. Misalnya apabila si melasmanya itu timbul karena ada si pasien itu yang kebetulan wanita mengkonsumsi pil KB. Jadi mungkin pasien bisa konsultasi juga ke dokter kandungannya, apakah bisa dicari alternatif atau solusi yang lain sebagai alat kontrasepsinya. Gitu. Kemudian untuk pasien yang banyak pekerjaan atau aktivitasnya banyak di outdoor, kita edukasi untuk memakai sunscreen secara tepat. SPF-nya harus sesuai, harus diulang tiap beberapa waktu tertentu, seperti itu. Gitu. Untuk perawatan di rumah, biasanya pasien kita berikan krim home care yang mengandung bahan aktif yang ada brightening agent-nya. Gitu. Brightening agent itu ada banyak, misalnya ada tranexamic acid, ada arbutin, kemudian ada kojic acid, ada azelaic acid, atau asam retinoat. Gitu. Itu untuk perawatan di rumah. Kemudian untuk perawatan di klinik, di WPC kami mempunyai beberapa alternatif tindakan untuk kasus melasma, misalnya bisa dengan chemical peeling. Jadi tindakan chemical peeling itu adalah tindakan dokter, kita mengoleskan atau memberi cairan kimia tertentu dengan bahan aktif tertentu, dengan prosentase tertentu, dengan jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk mengangkat sel kulit mati, untuk mengikis melasma dari atas. Itu dengan chemical peeling. Yang kedua bisa dengan laser picosure, gitu. Jadi laser picosure itu dengan panjang gelombang atau frekuensi tertentu, kita tembakkan sinar laser itu untuk memecah si pigmennya tadi, untuk bantu mengurangi hiperpigmentasinya. Kemudian ada juga tindakan namanya Smart Skin Booster Gold. Jadi kita masukkan brightening agent, kemudian ada juga DNA salmonnya. Jadi selain untuk membantu mengurangi pigmentasinya, untuk membantu mencerahkan, tapi juga bisa untuk membantu mengembalikan kelembapan kulit, untuk anti aging, untuk skin barrier-nya. Itu dengan si Smart Skin Booster Gold. Ya. Kemudian ada juga Miracle Whitening Radiance, atau dengan Smart Skin Glowing, bisa juga dengan Mesobright. Jadi buat kalian yang punya permasalahan melasma ya dok ya, banyak banget pilihan treatment yang bisa kalian lakukan untuk perawatan ya, dari penggunaan krim topikal tadi, dibantu dengan cairan peeling ya, ataupun penggunaan laser atau serum yang disuntikan langsung ke lapisan bawah kulit ya dok ya. Tapi tentunya memang hal-hal seperti ini alangkah lebih baiknya kalau kalian konsultasikan dulu ya dok ya. Seperti tadi kata Dr. Sapitri, harus ada kerjasama antara pasien dan dokter agar tercipta hasil yang maksimal selama proses treatment, dan permasalahan kulit pasien pun akan bisa selesai dengan cara cepat ya dok ya. Dan kalau memang dibutuhkan kombinasi treatment, bisa. Itu bisa dilakukan. Tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan itu bisa dikombinasikan. Tapi konsultasi dulu. Ya, untuk lebih tahunya dikonsultasikan lebih dulu agar hasil yang nanti ingin dicapai dapat lebih optimal ya dok ya. Nah buat kalian yang nanti ingin konsultasi dengan Dr. Sapitri, ingin tanya lebih jelas tentang permasalahan kulitmu ataupun seputar melasma, bisa kunjungi Dr. Sapitri di WPC Geraha Raya di hari Jumat ya dok ya, di jam yang disebutkan di awal tadi. Atau kalian bisa DM dulu di IG Geraha Raya untuk appointment ya dok ya. Untuk appointment. Terima kasih dok atas kesempatan dan waktu serta informasi yang sudah dibagi. Semoga jadi informasi yang bermanfaat bagi WPC lovers sekalian. Dan nanti jangan lupa tonton video kami di channel YouTube kami di Wijaya Platinum Clinic, dan follow IG Wijaya Platinum ID untuk dapat informasi
lebih lanjut terkait tentang permasalahan kulit ataupun kapan kita akan konsultasi bareng dengan dokter ya dok ya. Oke, mungkin itu saja dok untuk kesempatan hari ini. Terima kasih dok dan bye.